أحبك للأبد لولاك قلبي داك دوما عليك المعتاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Doa kunut. Doa kunut. Oke, sekarang kita akan berlanjut untuk mempelajari rukun iman. Tepatnya yang akan kita pelajari adalah rukun iman terakhir. Apa itu rukun iman terakhir? Coba ada yang tahu? Oke, Egy. Iman kepada kode dan kodar. Oke, betul. Iman kepada qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Oke, kita bahas tentang qada dan qadar ya. Pertama tentang qada dulu. Qada itu adalah hukum. Qada itu adalah hukum. Sedangkan qadar itu bisa kita ketahui atau bisa kita maknai adalah sebagai takdir atau kepastian. Nah, kita analogikan atau kita ibaratkan qada dan qadar. Nah, teteh ini namanya siapa? Alifah. Nah, kita analogikan qada dan qadar sebagai lahirnya manusia. Nah, pada awalnya teteh Alifah itu diciptakan ruhnya oleh Allah, ruhnya. Nah, kemudian teteh Alifah ini Allah ciptakan qadarnya. Allah ciptakan qadarnya dengan apa? Misalkan ada nih tulisan qadarnya bahwasanya Teh Alifah itu di umur 25 mempunyai mobil. Teh Alifah itu di umur 25 akan mempunyai mobil. Tapi ketika di umur 30 Teh Alifah akan sakit, misal itu qadarnya. Nah, jadi seperti itu untuk gambaran qada dan qadar di kehidupan kita sehari-hari. Kita berlanjut materi kita kepada dalil daripada qada dan qadar ini. Ini adalah dalilnya. Dalilnya adalah inna kulla syai'in wa khalaqnahu biqadari. Artinya bahwasanya setiap manusia itu sudah hidup atas segala kadar-kadar hidupnya, atas segala kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita selaku manusia setelah mengetahui kita diberikan sesuatu segitu, kita jangan puas hanya segitu saja. Contoh nih, kita itu dalam keadaan hidup miskin. Kita dalam keadaan hidup miskin. Lantas kita, karena kita tahu qadar kita segitu saja, karena kita menyadari bahwasanya saya mah iman kepada Allah, maka saya akan terus beriman kepada Allah. Saya sudah ditakdirkan menjadi orang miskin, maka saya akan terus miskin aja gitu. Miskin aja terus gitu. Padahal Allah tidak menyuruh kita miskin, Allah hanya menyuruh kita hidup sederhana, berkecukupan gitu. Jadi anak-anak, ketika kita misalkan hidup kita serba berkecukupan atau kita hidupnya kurang, kita jangan hanya berserah diri kepada Allah, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus berusaha mengubah taraf hidup kita. Pada dasarnya takdir itu terbagi menjadi dua. Takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mudrom. Yang kedua ada takdir mu'alam. Yang pertama ada takdir mudrom. Yang kedua ada takdir mu'alam. Apa itu takdir mudrom? Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa kita ubah lagi ketentuannya. Contoh itu Teh Isna itu berjenis kelamin perempuan. Maka kita tidak boleh mengubahnya lagi karena itu sudah ketentuan dari Allah. Terus misalkan Teh Isna meninggalnya hari ini dalam keadaan seperti ini, di jam ini, itu sudah termasuk takdir mubrom. Takdir yang sudah ditakdirkan tidak bisa dirubah lagi karena itu sudah pasti dari Allah. Tetapi lain halnya ketika takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu lebih fleksibel anak-anak, maksudnya itu lebih bisa kita ubah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita dalam keadaan kurang mampu misalkan,
tapi kitanya dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, segar juga. Tapi karena kita misalkan saya beriman kepada Allah, saya ditakdirkan miskin akan terus miskin, enggak. Ketika kalian misalkan kurang mampu, kalian bisa melakukan hal-hal yang lain untuk mengubah cara hidup kalian. Contoh berdagang, misalkan bekerja di pabrik atau bekerja dimanapun, asal kalian bisa menyambung hidup kalian, betul? Betul. Skip. Sebelum kita berlanjut pada materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan tidak? Oke, kita isi jam selanjutnya ini dengan menyanyi terlebih dahulu agar kita lebih semangat belajarnya. Di sini sudah saya tuliskan lirik daripada rukun iman yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Rukun iman maknanya yang pertama iman pada Allah Ta'ala, yang kedua iman pada malaikatnya, yang ketiga iman pada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada Rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman pada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah kita mempelajari tadi rukun iman yang keenam yaitu qada dan qadar, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah. Oke, tepuk tangan untuk Oke, pada kesimpulannya anak-anak, bahwasanya betul qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah, kita harus tetap mengimani qada dan qadar tersebut. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Tidak ada. Oke, untuk minggu depan kalian hafalkan fardunya wudhu. Nanti kita lanjut materi selanjutnya itu fardu wudhu ya. Oke, minggu depan kita fardu wudhu. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.